Shalom, selamat pagi kepada seluruh sahabat GKPS TV yang diberkati oleh Tuhan. Bagaimana kabar Ibu Bapak, saudara-saudara sekalian? Saya berharap semuanya dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani harinya Tuhan hari ini. Kita akan sama-sama menerima sabda Tuhan yang menjadi roti kehidupan untuk kita. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di surga, untuk kasih setia dan anugerah-Mu yang melimpah, yang boleh kami kecap dan rasakan, pun ketika kami boleh hadir di hari yang baru hari ini. Sebelumnya Tuhan, kami mohon penyertaan dan bimbingan Roh Kudus ketika kami akan mendengar dan menerima sabda-Mu. Berfirmanlah Engkau bagi kami karena kami telah siap untuk mendengar dan menerimanya. Terpujilah Engkau, inilah doa permohonan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini terambil dari surat Paulus yang pertama kepada jemaat Tesalonika, pasal pertama ayat yang kedua, demikian. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Saudara-saudara sekalian, seorang hamba Tuhan pengkhotbah bernama Henry Blackaby mengatakan demikian. Banyak orang Kristen di dalam gereja tetapi tidak di dalam Kristus. Banyak orang Kristen di dalam gereja tetapi tidak di dalam Kristus. Ini sebuah pernyataan yang menuntun kita untuk merenungkan apakah kita sudah di dalam Kristus atau masih di dalam gereja tetapi tidak di dalam Kristus. Karena berbicara tentang menjadi seorang Kristen, itu bukan sekedar ritual ibadah saja, tetapi itu menyangkut kepada bagaimana kehidupan kita, ketaatan kita kepada firman Tuhan. Kesediaan kita menjadi pelaku firman yang menjadi daya tarik orang-orang yang ada di sekitar kita. Tidak hanya menjadi daya tarik, tetapi melalui apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, orang-orang memuji, bahkan bersyukur kepada Tuhan. Dan hari ini itulah yang terjadi yang kita dengarkan dari pernyataan Rasul Paulus. Dia bersyukur kepada Tuhan karena jemaat Tesalonika. Apa yang membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan dari jemaat Tesalonika itu? Dia mengatakan di ayat selanjutnya, karena kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Iman, pengharapan, dan kasih. Tiga hal inilah yang membawa dan membuat Paulus bersyukur kepada Tuhan. Dan tiga hal inilah nilai yang paling asasi dalam kehidupan orang yang beriman. Berkali-kali Paulus menyatakan hal itu. Misalnya kita lihat di 1 Korintus 13 ayat 13 dia mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Iman, pengharapan, kasih. Itulah yang menjadikan jemaat Tesalonika menjadi jemaat yang proaktif, jemaat yang sungguh-sungguh tabah melangkah, jemaat yang sungguh-sungguh bisa menjadi teladan. Di ayat selanjutnya, Paulus menyatakan hal itu. Dia mengatakan misalnya, kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan.
Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Saudara-saudara, sahabat GKPS TV yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Hari ini firman ini memanggil kita. Di dalam kehidupan menjadi orang Kristen, sudahkah ada orang yang mengucap syukur kepada Tuhan atas perbuatan kita? Sudahkah ada orang yang mengucap syukur ketika melihat bagaimana iman kita di dalam penderitaan kesusahan yang kita alami? Sudahkah kita menjadi inspirasi bagi mereka? Sudahkah ada orang yang mengucap syukur kepada Tuhan ketika dia menerima perbuatan atau karya kasih yang sungguh dia rasakan dari perbuatan kita? Hal selanjutnya, ini juga memanggil kita untuk mengevaluasi seberapa bersyukurkah kita sebagai orang yang percaya. Seberapa bersyukurkah kita terhadap keluarga kita, suami, istri, anak-anak, orang tua, saudara kita. Seberapa bersyukurkah kita atas seluruh pelayanan yang kita terima dari gereja. Seberapa bersyukurkah kita ketika kita diberikan kesempatan, kelayakan oleh Tuhan untuk boleh melayani. Ibu bapak saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus kita, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Hiduplah agar orang lain bersyukur kepada Tuhan karena saudara. Karena jika saudara hidup seperti orang Tesalonika ini, maka ada banyak orang yang akan bersyukur kepada Tuhan karena hidup saudara. Dan itu sebagai indikator bahwa kita tidak hanya menjadi warga gereja yang hidup di dalam gereja, tetapi sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Tuhan Allah mengharapkan kita menjadi umat yang bersyukur. Dan Tuhan menginginkan kita menjadi umat, menjadi orang-orang yang menjadi alasan bagi dunia ini untuk bersyukur kepada Dia. Seperti yang dikatakan di Matius itu. Biarlah orang melihat perbuatan baik kita dan mereka bersyukur kepada Tuhan. Paulus mengingatkan kita pada hari ini agar setiap kita mampu dan termotivasi untuk memaknakan hidup kita bagi orang lain. Karena hanya dengan demikianlah dunia ini, orang-orang di tengah kita yang ada di sekitar kita akan memuji Tuhan. Kiranya Roh Kudus Tuhan memampukan kita untuk menjadi teladan yang baik, teladan yang mampu ditiru dan menjadi inspirasi orang di sekitar kita. Karena Tuhan mengundang kita untuk menjadi garam dan terang, untuk menjadi teladan dalam iman, dalam pengharapan, dalam kasih kita. Ketika kita menjadi teladan, disitulah Tuhan dimuliakan. Amin, marilah kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa di surga untuk kebaikan dan kasih-Mu yang mengingatkan kami Tuhan bahwa dunia ini
menginginkan dan merindukan buah dari iman, pengharapan, dan kasih kami kepada Tuhan. Yang melaluinya Tuhan, mereka bersyukur dan mengenal serta memuji Engkau. Perlengkapi dan tolonglah kami untuk mau ditolong oleh Roh Kudus-Mu, sehingga hidup yang kami jalani yang masih Engkau berikan kepada kami. Kami boleh menyaksikan iman, pengharapan, dan kasih kami terhadap orang sekeliling kami, bahkan lewat pekerjaan dan tugas serta tanggung jawab kami yang menjadi altar pujian dan kesaksian iman kami kepada Tuhan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Takkan berhenti, meninggikan nama-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya untuk-Mu. Hidup yang Kau beri, dan kini hanya